Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin serta seluruh pendengar Radio Bas FM dan yang lainnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita senantiasa menerima anugerah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah semangat kita untuk bersama-sama mengkaji dan mendalami pokok-pokok ajaran Islam. Dan marilah kita tetap bersemangat karena Allah telah memberikan nikmat berupa semangat, maka kita pertahankan semangat kita dan kita pertahankan untuk tidak mengantuk sampai kajian ini selesai. Kita masih pada bab al-khauf minasyirk. Bab al-khauf minasyirk. Bab yang membicarakan tentang keharusan kita untuk merasa khawatir jika terjerumus dalam kemusyrikan. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Allah yang demikian besar kasih sayangnya, Allah yang sedemikian besar rahmatnya, dan Allah telah mengharuskan kepada dirinya untuk memiliki sifat kasih sayang, dan kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya. Namun demikian ketika seseorang melakukan perbuatan syirik dan tidak bertaubat dari perbuatan syirik, maka Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kemusyrikan tersebut. Kita juga telah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kemusyrikan, dijauhkan dari beribadah kepada patung-patung. Maka kita lanjut. Malam ini kita membahas nas berikutnya yang dikemukakan oleh al-musannif rahimahullah, pensyarah atau penyusun kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Selanjutnya mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-musannif penyusun kitab At-Tauhid,
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, sedangkan dia berdoa, dia beribadah kepada selain Allah, dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, maka dakhalan nar, dia masuk neraka. Ini adalah satu kepastian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor 4497, juga 6683. Jadi barang siapa yang matinya dalam keadaan meminta kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Ini adalah satu kepastian, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Karena itulah kita layak untuk khawatir jika kita terjumus dalam perbuatan syirik. Al-muallif menjelaskan dengan membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim, an-niddu asy-syabih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan arti dari an-nidd yang terdapat dalam hadis tersebut, wa man yad'u min dunillahi wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia dalam keadaan berdoa, memohon, beribadah kepada yang selain Allah yang dia jadikan sebagai nid. An-nid, kata Ibnu Qayyim, artinya asy-syabih, penyerupa, yang menyerupai. Artinya menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang menyerupai Allah dalam hak ibadah. Yuqal fulanun niddu fulanin. Dikatakan dalam bahasa Arab, fulan nidnya fulan, artinya fulan menyerupai fulan, fulan menandingi fulan, menyerupai kemampuannya, menyerupai fisiknya, menyerupai semua yang bisa dikatakan serupa. Wa nadiduhu ay mithluhu wa shibhuhu. Kalau dikatakan nadid, maka maksudnya adalah nadidnya, maksudnya adalah yang seperti dia, shibhu yang mirip dengan dia. Jadi kalau selain Allah makhluk, apakah itu kuburan, ataukah kayu, atau batu, atau nabi, atau malaikat, dinyatakan serupa dengan Allah, maka ini disebut telah menjadikan selain Allah sebagai nid, sebagai yang menyerupai Allah, sebagai yang menandingi Allah, baik dalam kekuasaannya, dalam kemampuannya, dalam hak ibadahnya. Nah, ini adalah kemusyrikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 22. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan
Janganlah kamu menjadikan selain Allah menjadi tandingan-tandingan hal-hal yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu mengetahui. Padahal kamu mengetahui. Ini dengan tegas Allah menyatakan kita tidak boleh menjadikan benda-benda, makhluk-makhluk hidup ataupun benda mati tidak boleh dijadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Tidak boleh diserupakan dengan Allah. Qauluhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Sabda Nabi, barang siapa yang mati sedangkan dia berdoa memohon kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan Allah, ayyaj'alu lillahi niddan fil ibadah. Maksudnya adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah ibadah. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Dia berdoa kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan, dia minta kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan, dan dia sambat beristighatsah kepada selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Sebagaimana kita fahami, doa itu ada dua pengertian. Baik doa dalam arti minta-minta, memohon, baik permohonan dalam pengertian umum maupun permohonan yang khusus. Misalnya minta tolong, itu permintaan khusus. Bersambat, minta supaya kesulitannya dilepaskan, ini permintaan khusus. Kalau doa umum ya doa apa saja. Ini salah satu pengertian yad'u, berdoa. Ada berdoa yang artinya adalah du'aul ibadah. Doa dalam pengertian ibadah, apa saja peribadatan yang kita lakukan kepada Allah, maka ini adalah doa artinya. Baik ketika kita berdiri, kita bertakbir, kita duduk, kita menggerakkan jari ketika tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Misalnya kita menggerakkan jari, mengacungkan jari kita, itu adalah doa, doa ibadah. Maka semua doa, doa permohonan atau doa ibadah tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati sedangkan dia berdoa, baik doa memohon, permohonan umum atau permohonan khusus, maupun doa dalam arti ibadah kepada yang selain Allah, yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Mati dalam keadaan demikian, maka dia akan masuk neraka. Dakhalan nar, masuk neraka. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam bait syairnya, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laisa biqabilil ghufrani. Dalam nuniyahnya beliau mengatakan wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laisa biqabilil ghufrani wa huwa ittikhadhun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uuhu aw yarjuuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani. Wasyirku fahdharhu, syirik hendaknya berhati-hati terhadap syirik ini. Fasyirkun zahirun, ada syirik yang jelas. Dzal qismi, bagian ini, bagian syirik yang jelas ini, laisa biqabilil ghufrani, tidak
bakal diampuni oleh Allah tanpa bertaubat. Wa huwa ittikhadzun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani, yaitu menjadikan tandingan bagi Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Siapapun adanya yang dijadikan sebagai tandingan bagi Ar-Rahman, baik itu batu ataupun manusia. Baik itu batu ataupun manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Apalagi Nabi SAW sudah meninggal dunia, kuburannya dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Yad'uhu, yang dia berdoa kepada yang dijadikan tandingan Allah ini, au yarjuhu, atau dia berharap, thumma yakhafuhu, kemudian dia merasa takut kepadanya, pada yang selain Allah tadi, wa yuhibbuhu, dan menyintainya, kama habbatid dayyani, sebagaimana cintanya kepada Allah ad-dayyan, yang maha hakim, yang maha kuasa. Wa'lam anna ittikhadzan nid ala qismain. Kemudian dijelaskan di sini, ketahuilah bahwa menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah ada dua macam. Ada dua bagian, ada dua hal. Al-awwal, yang pertama, annahu yaj'alu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha kama taqaddam, wa huwa syirkun akbar, yaitu menjadikan selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah dalam macam-macam ibadah atau dalam sebagian dari macam-macam ibadah. Menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah dalam hal beribadah, artinya dia diibadahi sebagaimana diibadahi Allah SWT. Dia diminta-mintai, dijadikan sebagai tempat untuk bermohon, untuk berharap, sebagaimana menjadikan Allah sebagai tempat bermohon dan untuk berharap. Jadi dalam hal peribadatan, dalam macam-macam ibadah atau sebagian dari macam-macam ibadah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka. Dan ini, yang demikian ini adalah syirik akbar. Menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah dalam hal peribadatan, ini adalah syirik akbar. Pelakunya kalau tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, kekal di dalam neraka. Karena dia telah mempersekutukan sesuatu yang selain Allah dengan Allah SWT, dan Allah sangat murka, tidak ridho jika ada sesuatu di antara makhluk disejajarkan kedudukannya dengan Allah. Makhluk dijadikan sejajar kedudukannya dengan Allah dalam hal ibadah, sedangkan dalam hal menciptakan, orang tidak ada yang mensejajarkan makhluk dengan Allah. Gak ada yang berpendapat ada selain Allah yang punya kemampuan untuk mencipta seperti Allah. Gak ada yang berpendapat seperti itu. Kok ini menjadikan selain Allah punya hak ibadah sama seperti Allah? Allah tidak ridho jika ada orang yang demikian. Maka hati-hati. Ini macam yang pertama, menjadikan selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan yang pertama. Wathani, yang kedua, makana min naw'i asyirkil asghar, yaitu yang termasuk jenis atau macam syirik asghar, tidak termasuk syirik akbar, tapi termasuk syirik asghar. Misalnya seperti apa? Kaqaulir rajul, yang termasuk jenis syirik asghar ini, misalnya perkataan seseorang, Masya Allah wa syi'ta,
Orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini Masya Allah, ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi kalimat dan ini adalah kalimat mempersamakan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ini menunjukkan kalimatnya salah. Kalimatnya salah dan ini adalah syirik asghar. Yang demikian ini syirik asghar, bukan akbar, tapi asghar. Meskipun asghar tapi tetap merupakan syirik. Walaupun berbeda statusnya antara yang akbar dengan yang asghar, tapi berbahaya. Contoh yang lain, walaulallah wa anta. Andai kata saja tidak ada Allah dan tidak ada kamu. Ini banyak dikatakan oleh orang. Andai kata saja tidak ada Allah dan tidak ada kamu. Ini adalah bentuk syirik asghar, mempersekutukan antara yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya pakai kata thumma, laulallah thumma anta. Andai kata Allah tidak menolong, kemudian engkau tidak datang untuk menolong, kita nggak tahu seperti apa jadinya. Karena thumma menunjukkan urut-urutan. Allah dulu, kemudian kita datang sebagai wasilah. Kita datang sebagai sebab. Tapi yang menentukan adalah Allah. Alhamdulillah Allah menolong, kemudian kamu menjadi sebab. Atau alhamdulillah kamu datang. Tapi kita sudah menyebutkan alhamdulillah terlebih dahulu. Menyandarkan semuanya ini kepada Allah. Kemudian kamu datang, ini sebagai satu ungkapan terima kasih kepada manusia. Wa kayasirir riya, dan juga seperti riya. Seperti berjalannya riya. Riya yang berjalan begitu saja ringan. Faqad thabata anna, ini termasuk syirik asghar. Faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fil Adab al Mufrad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan hadis ini adalah hadis hasan. Sesungguhnya telah thabit, telah jelas riwayat sesungguhnya Nabi SAW ketika ada seseorang berkata kepada beliau Masya Allah wa syi'ta, ada seseorang datang di hadapan Nabi dan dikatakan kepada Nabi Masya Allah wa syi'ta, ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Padahal Nabi yang dinyatakan demikian oleh orang ini. Ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi bersabda, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan Allah? Kok atas kehendak Allah dan kehendakmu engkau jadikan aku sebagai tandingan Allah? Apakah demikian? Bal masya Allah wahdah. Tetapi yang benar adalah katakanlah masya Allah saja, titik. Bukan wasyi'ta. Masya Allah saja. Tidak ada tambahan wasyi'ta. Hanya cukup ucapkan ini adalah karena kehendak Allah. Sudah, titik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan hadisnya dinyatakan hasan. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadli tauhid, sudah berlalu penjelasan tentang hukumnya di dalam bab fadlut tauhid. Wa fihi,
bayanu anna da'wata ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu syirkun jaliyun. Dalam penjelasan ini, dalam hadis yang kita bahas tadi, bukan hadis yang terakhir, tapi sabda Rasulullah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Demikian juga hadis yang lain-lainnya yang intinya minta tolong, berdoa kepada selain Allah, minta tolong atau minta bantuan atau minta-minta kepada selain Allah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa minta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada kekuasaan untuk memberinya kecuali Allah, dalam hal yang tidak ada kekuasaan untuk memberikannya kecuali Allah, maka itu adalah syirik yang jelas. Jadi kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak punya wewenang untuk memberi, tidak punya kuasa untuk memberi, kecuali hanya Allah saja yang kuasa untuk memberi, maka kalau itu dilakukan, itu adalah syirik yang jelas, tidak samar, syirik yang jelas tidak samar. Misalnya orang minta rizki, nggak ada yang akan bisa memberikan rizki selain Allah. Tapi kalau minta uang, bisa. Minta uang bisa. Tapi rizki tidak ada yang punya kemampuan untuk memberikan rizki selain Allah. Seseorang minta rizki, ini syirik akbar. Kalau diminta rizkinya kepada selain Allah. Dan lain-lain sebagainya. Katolabi asy-syafa'ati minal amwat. Contohkan di sini. Misalnya adalah minta syafaat kepada orang-orang yang meninggal dunia. Minta syafaat itu artinya minta apa? Minta tolong. Minta pertolongan. Pertolongan supaya minta tolong supaya menyampaikan kepada Allah. Ini namanya syafaat. Wahai orang yang meninggal, tolonglah mintakan aku pertolongan kepada Allah. Ini namanya syafaat. Minta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Misalnya datang ke kuburan Nabi, kemudian minta, ya Nabi Allah, tolonglah sampaikan kepada Allah bahwa aku butuh masuk surga. Ini namanya minta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu tidak boleh, karena ini adalah syirik. Syirik yang jelas, karena mintanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Minta syafaat seperti itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu contoh yang pertama. Fa innaha mulkun lillahi ta'ala. Sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai'un. Dan syafaat itu hanya ada di tangan Allah. Tidak ada sedikit pun di antara syafaat itu yang ada di tangan makhluk. Tidak ada sesuatu pun di antara syafaat itu yang ada di tangan selain Allah. Tapi syafaat itu ada hanya di tangan Allah. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Gak ada yang mempunyai, tidak ada yang memiliki syafaat selain Allah. Wa huwa alladhi ya'dhanu lisy-syafi' ay yashfa'a fi man laqallah bil ikhlas wat tauhid min ahli al-kaba'ir. Dialah Allah yang memberikan izin bagi orang yang kelak di akhirat memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi Allah yang memberikan izin, Allah yang memerintahkan
bagi orang yang memberikan syafaat nanti di akhirat, karena nanti ada orang-orang yang diberi hak wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, juga orang-orang soleh, malaikat, diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kapan? Nanti di akhirat, setelah mendapatkan izin, setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beri syafaat, baru kemudian akan memberikan syafaat. Kalau izin ini belum turun dari Allah, tidak ada yang berhak untuk memberikan syafaat. Maka kalau kita ingin syafaat dari Nabi Muhammad, ingin syafaat dari orang-orang yang nanti berhak memberikan syafaat di akhirat, mintanya bukan kepada makhluk, mintanya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya, selamatkan saya, ampuni dosa saya. Terus Allah memberikan izin untuk orang yang memberikan syafaat, supaya memberikan syafaat kepada siapa? Fi man laqallah, kepada orang yang meninggal dunia menghadap Allah dengan ikhlas. Dia meninggal dunia membawa keikhlasan, wat tauhid, dan membawa tauhid, min ahlil kabair, dari para pelaku dosa besar. Dari para pelaku dosa besar, orang-orang yang meninggal dunia sedangkan dia punya dosa besar, tapi dia meninggal dunianya membawa kalimat tauhid. Dia sebagai orang yang bertauhid, dan dia sebagai orang yang ikhlas dalam tauhidnya. Bagi orang yang ikhlas dalam tauhidnya, maka nanti orang-orang yang memberikan syafaat ini akan ditunjuk oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang demikian, orang yang bertauhid, yang berdosa, orang yang bertauhid tetapi berdosa. Lah, kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan tidak bertauhid tapi musyrik, ya tidak akan mendapatkan syafaat, karena tidak akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'ti taqriruhu fi babis syafa'ah insyaallah. Sebagaimana akan datang nanti penegasan tentang masalah ini di dalam bab asy-syafa'ah insyaallah. Nanti ada di belakang bab tentang syafaat, akan dijelaskan lebih detail tentang masalah syafaat ini. Qala al-musannif rahimahullah taala, selanjutnya al-musannif rahimahullah taala mengatakan, wali muslimin an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya beliau mengatakan wali Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal dunia, la yusyrik bihi syai'an, dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dakhalal jannah, maka niscaya dia masuk surga. Syaratnya apa? Tidak syirik. Meninggal dunia menjumpai Allah akan masuk surga dengan syarat tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Jadi jaraknya dekat antara masuk surga dengan masuk neraka. Bedanya hanya terletak pada
satu masalah ini saja, syirik. Siapa yang tidak syirik sedikit pun kepada Allah, matinya akan masuk surga. Barang siapa yang musyrik meskipun sedikit hanya kepada Allah, syirik akbar meskipun sedikit, dia masuk neraka. Maka syirik tidak boleh dibikin main-main. Kemusyrikan itu tidak boleh lepas dari perhatian kita. Nggak boleh kita remehkan persoalan syirik. Dan tidak boleh kita merasa tentram seakan-akan kita lepas dari ancaman kemungkinan terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan sekarang itu semakin pekat, semakin berpotensi untuk datang kepada siapa saja kemusyrikan ini. Karena di medsos banyak hal-hal yang berbau syirik. Di tontonan-tontonan banyak hal-hal yang berbau syirik. Di kehidupan kita banyak syubhat-syubhat yang mengajak orang untuk berbuat syirik. Ini bahaya kalau kita tidak mempunyai perhatian khusus terhadap masalah syirik. Masalahnya adalah keselamatan kita sendiri. Di akhirat nanti kita akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Orang-orang tidak akan ikut bertanggung jawab atas kemusyrikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi masing-masing kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri-sendiri. Dalam hal seperti ini kita tidak perlu ewuh perkewuh. Ya, tidak perlu dalam hal seperti ini untuk keselamatan kita sendiri di akhirat kelak. Enggak ada istilah harus ewuh perkewuh. Ewuh perkewuh kepada tetangga sehingga kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Tetangga harus kita arahkan supaya sama dengan kita. Kita arahkan, kita bimbing. Ini enggak boleh, Mas, Mbak, Pak, Bu. Enggak boleh. Kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini termasuk macam ibadah diberikan kepada selain Allah. Ini syirik hukumnya. Kita harus mentauhidkan Allah. Kehidupan kita hanya sekarang ini saja, tidak ada peluang lain untuk hidup, untuk memperbaiki diri kecuali sekarang di dunia ini. Dan itu waktunya tidak banyak. Waktunya tidak banyak. Kalau kita umurnya 60 tahun, mungkin tinggal setahun lagi. Mungkin tinggal seminggu lagi. Apalagi di musim pandemi Covid seperti ini. Siapa tahu tiba-tiba terpapar oleh Covid dan kita punya penyakit bawaan. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan syirik wal'iyadzubillah. Siapa yang akan menolong kita? Enggak ada yang akan menolong kita. Jadi harus menjadi perhatian kita. Masalah syirik ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus merasa khawatir jika kita terpapar, terinfeksi oleh syirik. Apalagi syirik akbar. Jabir huwa ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram bi muhmalatain. Jabir adalah seorang sahabat Nabi. Beliau putra dari Abdullah ibnu Amr ibni Haram. Haram dengan tanpa ada titik di huruf haknya dan di huruf roknya. Al-Ansari, Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, thumma As-Salami. Al-Ansari dan As-Salami. Sahabiyun jalilun huwa wa abuhu. Jabir seorang sahabat Rasulullah. Demikian pula bapaknya, ayahnya yaitu Abdullah juga seorang sahabat. Jadi seorang sahabat putra seorang sahabat. Ini sahabat adalah kedudukan khusus. Tidak setiap orang memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Maka kita hormati, kita muliakan sahabat Nabi SAW, Jabir ibn Abdullah. Beliau seorang tokoh, ulama
jelas ya, beliau seorang tokoh ulama. Wali abihi manaqibun masyhuratun radhiyallahu anhuma. Ayahnya mempunyai catatan-catatan tentang jasa-jasa beliau, tentang keutamaan ayah daripada Jabir yaitu Abdullah, mempunyai manaqib, mempunyai jasa-jasanya, mempunyai keutamaannya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Mata bil Madinah, Jabir wafat di Madinah ba'da sab'in, sesudah tahun 70. Waqad kuffa basaruhu, sementara pandangan matanya sudah tertahan, tidak bisa melihat. Ketika beliau wafat pada sesudah tahun 70-an Hijriyah, itu pandangan matanya sudah tidak bisa melihat. Walahu arba'un wa tis'una sanah, umur beliau mencapai 94 tahun. Umur beliau mencapai 94 tahun. Qauluhu, kemudian sabda Rasulullah SAW, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an, barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Qala Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam menafsirkan hadis ini, ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalqi wala fil ibadah. Artinya tidak menjadikan sekutu sebagai tandingan bagi Allah dalam hal hak ilahiyah, dalam hal menciptakan dan dalam hal ibadah. Karena tidak ada yang bisa menjadi tandingan Allah dalam hal menciptakan langit dan bumi. Nggak ada yang bisa menandingi Allah, dan nggak ada yang bisa membantu Allah untuk menciptakan langit-langit dan bumi. Maka sifat ilahiyah, sifat berhak disembah juga tidak ada yang bisa menandingi Allah. Ibadah tidak bisa ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kalau menciptakan itu tidak ada tandingan bagi Allah, maka ibadah juga tidak ada tandingan bagi Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah saja. Seperti halnya menciptakan itu haknya Allah, ibadah juga haknya Allah saja. Hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa minal ma'lum minasy syar'i al-muzma' alaihi 'inda ahli sunnah anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu min dukhulil jannah. Sudah dimaklumi menurut syariat yang sudah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan demikian, dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal adzabi wal mihnah. Meskipun sebelum itu mungkin berlangsung pada dirinya bermacam-macam azab dan ujian dari Allah. Jadi mungkin orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun kepada Allah, mungkin mengalami macam-macam azab dari Allah. Kalau dia pelaku dosa besar, jadi mungkin dia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah, akan mengalami berbagai ujian dari Allah berupa azab di neraka kalau Allah menghendaki untuk mengazabnya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak syirik, maka dia akan keluar dari surga, meskipun harus mengalami berbagai macam siksaan terlebih dahulu jika Allah tidak mengampuninya. Wa anna man mata 'ala syirki la yadkhulul jannah. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga.
Betapapun di dunia kedudukannya sangat terhormat, hartanya sangat banyak, semua orang munduk-munduk pada dia, menghormatinya, memuliakannya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, tidak akan memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa yukhalladu finnar abadal abad, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau orang yang mati dalam keadaan syirik akbar, akan kekal di dalam neraka. Min ghairin qita'in adzabin, tanpa terputus adabnya. Wala tasarrumu amad, terus akan berlangsung terus, tidak akan terputus adabnya. Wa qala an-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, amma dukhulul musyriki an-nara fahuwa ala umumihi fayadkhuluha wa yukhalladu fiha. Adapun masuknya orang musyrik ke dalam neraka, maka ini atas dasar keumumannya. Semua orang musyrik, maksudnya semua orang musyrik umum. Siapa saja yang musyrik umum, maka akan memasuki neraka itu, kekal di dalamnya. Ini perkataan Imam Nawawi. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasrani wa baina abadatil awthan wa sairil kafarah. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara kitabi, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan para penyembah berhala dan seluruh orang kafir. Pokoknya umum, semua orang musyrik mati dalam keadaan syirik pasti masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah musyriknya itu bentuknya adalah kitabis, dia Yahudi, dia Nasrani, dia penyembah berhala, atau dia orang kafir? Yang penting dia musyrik, yang penting dia adalah orang kafir. Setiap orang kafir pasti musyrik, dan setiap yang musyrik akbar pasti kafir. Jadi orang musyrik yang masuk neraka ini umum, semua orang musyrik, siapa saja, Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, orang kafir, semuanya. Wala farqa 'inda ahli al-haqqi bainal kafir 'inadan wa ghairihi wala baina man khalafa millatal islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrihi. Kata beliau lagi, Imam Nawawi, tidak ada bedanya menurut ahlul haq. Menurut ahlul haq tidak ada bedanya antara orang kafir yang karena ingkar dengan orang kafir yang lainnya yang bukan inad, orang kafir lainnya. Dan tidak ada bedanya antara orang yang menyelisihi agama Islam, yang tidak beragama Islam, dengan orang yang menyebut dirinya sebagai muslim, kemudian dia dihukumi dengan kafir. Saya ulang sekali lagi, tidak ada bedanya menurut ahlul haq antara kafir inad dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya antara orang bukan beragama Islam dengan orang yang menyebut dirinya beragama Islam tapi kemudian dia dihukumi dengan kafir karena telah melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Gak ada bedanya. Bijahtihi wa ghairi dzalik, karena juhudnya dia, karena ingkarnya dia, dan yang lain-lain sebagainya. Ini menurut Imam Nawawi. Semua umum orang musyrik itu masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Enggak ada bedanya bentuk kemusyrikannya seperti apa. Wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al jannata fa huwa maqtu'un lahu bihi. Adapun masuknya orang yang meninggal dunia
dalam keadaan tidak musyrik ke dalam surga, maka ini adalah satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti, orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik pasti masuk surga. Lakin illam yakun sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha dakhala al-jannata awwala. Akan tapi apabila orang itu bukan pelaku dosa besar yang terus-menerus melakukan dosa besarnya, dia bukan pelaku dosa besar yang terus-terusan, maka sejak semula dia masuk surga. Sejak awal dia masuk surga. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fahuwa tahtal masyiah. Dan apabila dia pelaku dosa besar mati dalam keadaan terus melakukan dosa besar itu, artinya tidak bertaubat, maka dia terserah pada kehendak Allah. Terserah pada kehendak Allah. Artinya terserah pada kehendak Allah bagaimana? Artinya fa in ufiya anhu dakhala jannah awalan, kalau Allah memaafkannya maka dia sejak awal akan masuk surga. Jadi bisa kalau Allah menghendaki, Allah tidak mengadab dia dan langsung masuk surga meskipun dia melakukan dosa besar. Kalau Allah menghendaki, tahtal masyiah, terserah pada kehendak Allah. Wa illa udziba finnar. Kalau Allah tidak menghendaki untuk mengampuni dia dosanya, udziba, dia akan diazab di dalam nar. Akan diazab di dalam nar, tapi tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Tsumma ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kemudian dia dikeluarkan di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka. Jadi pelaku dosa besar kalau meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik dan tidak sempat bertaubat dari dosa besarnya, terserah kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dosanya, kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah karunia, nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita itu tidak lepas dari dosa-dosa. Mudah-mudahan bukan dosa besar yang kita lakukan. Tapi kita mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak mengadab kita di neraka. Tapi kita harus konsekuen. Bukan berharap tapi tanpa tindakan. Namanya menggantang asap itu. Ingin masuk surga, ingin tidak diadab oleh Allah, tapi yang kita kerjakan adalah maksiat-maksiat. Yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ya kita harus konsekuen. Kalau minta supaya tidak diadab oleh Allah, ya kita harus menyesuaikan diri. Tinggalkan perbuatan dosa, taati segala perintah Allah. Kita pelajari apa itu ketaatan, apa perintah Allah, apa larangannya. Kalau kita sudah tahu apa yang diperintahkan Allah, kita laksanakan perintahnya. Kemudian kita pelajari apa saja larangan Allah. Kemudian kalau kita sudah tahu apa saja larangan Allah, kita tinggalkan semua larangan Allah. Gak mungkin kita bisa menjalankan perintah kalau kita tidak tahu apa perintah Allah. Gak mungkin kita bisa meninggalkan larangan kalau kita tidak tahu apa larangan Allah. Maka kewajiban kita adalah mencari tahu apa perintah Allah dan apa larangan Allah, supaya kita bisa menjalankan perintah dan kita bisa meninggalkan larangan. Tentu dengan senantiasa mohon taufik dari Allah. Sebab ada banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak sanggup untuk melaksanakan kebenaran. Kenapa? Tidak ada taufik dari Allah. Banyak orang yang tahu tentang kebatilan, tapi karena tidak mendapatkan taufik, dia tidak sanggup meninggalkan kebatilan itu. Wal-'iyadzu billah. Wal-'iyadzu billah. Wa qala ghairuhu iqtasara ala nafyi syirki listid'a'ihi at-tauhid bil iqtida' wastid'a'ihi itsbat ar-risalah bil luzum. Selain beliau, Imam Nawawi mengatakan
Selain Imam Nawawi rahimahullah mengatakan iqtasara. Kenapa Rasulullah meringkas hanya menyebutkan tidak syirik? Kok kenapa tidak menyebutkan yang lain-lain? Cukup hanya menyebutkan tidak syirik. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik, mengapa hanya menyebutkan itu? Listid'a'ihi tauhid bil iqtidha. Karena itu merupakan konsekuensi daripada tauhid. Konsekuensi tauhid itu adalah tidak syirik. Wastid'a'ihi itsbatar risalah bil luzum. Dan itu mengandung konsekuensi untuk secara pasti menetapkan risalah Allah melalui Rasulnya SAW, risalah Rasulullah SAW. Jadi konsekuensi dari tidak syirik itu adalah konsekuensi daripada tauhid. Orang yang bertauhid konsekuensinya tidak syirik. Kalau masih syirik namanya bukan tauhid. Dan mengandung konsekuensi juga mengakui risalah Rasulullah SAW, menetapkan risalah Rasulullah SAW, karena risalah Rasulullah SAW itu adalah mengajak semuanya orang untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Idz man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Sebab apa? Sebab orang yang mendustakan Rasulullah berarti dia mendustakan Allah. Kalau tidak mau menetapkan risalah para rasul, berarti dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Maka kalau seseorang mengakui Allah sebagai sesembahannya, dia harus mengakui kerasulan para rasul. Yang terakhir adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menerima risalah dari Allah, menyampaikan risalahnya. Yang intisari daripada risalah Rasulullah adalah tauhid dan tidak syirik. Jadi orang yang mendustakan Rasulullah berarti dia mendustakan Allah. Dan barang siapa yang mendustakan Allah fahuwa musyrikun, maka dia itu adalah musyrik. Wa huwa kaqaulika man tawaddaa sahhat salatuhu. Ini seperti ketika kita berbicara, man tawaddaa sahhat salatuhu. Barang siapa yang berwudu sah salatnya. Jadi barang siapa yang berislam harus meninggalkan syirik, kan begitu. Harus bertauhid, meninggalkan syirik. Sama seperti kita mengatakan barang siapa yang berwudu sah salatnya. Memangnya untuk menjadi sah salatnya hanya wudu saja? Kan enggak. Tapi ini cukup dikatakan barang siapa yang berwudu sah salatnya. Padahal syarat sahnya salat banyak. Tapi cukup dikatakan barang siapa yang berwudu sah salatnya. Ai ma'asair syurut. Artinya dengan semua syarat yang lainnya. Bukan wudu saja tapi harus disertai dengan syarat-syarat yang lainnya. Sama. Barang siapa yang Islam harus bertauhid dan tidak syirik. Tentu dengan semua perangkat yang lainnya. Bukan hanya meninggalkan syirik tapi sembarangan melakukan kemaksiatan enggak. Sama ketika kita berwudu sah salat kita kalau disertai dengan syarat-syarat sahnya salat yang lainnya. Fal murad man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul iman bihi izmalan fil izmali wa tafsilan fit tafsili. Maka maksud dari hadis adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan semua apa yang wajib dia beriman. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan membawa semua apa yang menjadi kewajiban dia untuk beriman. Yang global harus diimani secara global, yang detail harus diimani secara detail. Itu maksudnya. Yang global harus diimani secara global. Yang detail harus diimani secara detail. Contohnya apa? Mengimani sesuatu secara global. Misalnya mengimani semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah itu banyak sekali. Ini kita imani secara garis besar, secara global.
dengan tidak mengetahui nama-nama Rasul-Rasul Allah berapa jumlahnya, Nabi-Nabi Allah berapa jumlahnya, dengan tidak mengetahui itu, malaikat-malaikat Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah secara global, semua malaikat Allah adalah makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah, itu keimanan kepada malaikat secara global. Keimanan secara detail misalnya adalah mengimani malaikat secara detail. Kalau kita tahu namanya, kita imani sesuai dengan namanya. Kalau kita tahu tentang pekerjaan malaikat tertentu dengan nama tertentu, maka kita imani sesuai dengan nama malaikat tertentu dan pekerjaan tertentu. Seperti itu yang dimaksudkan dengan yang global kita imani secara global, yang detail kita imani secara detail. Kita tahu Nabi Muhammad, berarti kita mengetahui secara detail kepada Nabi Muhammad SAW. Kita imani detail-detail yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Kita imani detail-detail yang kita ketahui tentang peristiwa nanti sesudah kematian. Ada sirat, ada mizan, ada haud, ada hisab, ada mahsyar, ada mizan, dan lain sebagainya. Kita imani secara detail. Yang kita tidak tahu, kita imani secara garis besar, secara global. Itu seperti itu. Barang siapa yang mati seperti itu, dia niscaya akan masuk surga. Sampai di sini saja dulu tentang kesimpulannya. Mungkin kita baca pada kesempatan yang lain dengan pembahasan di bab berikutnya insyaallah. Sebelum kita tutup, kita mencoba menjawab satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang yang terhindar dari kecelakaan lalu lintas, kemudian dia berkata, untung tadi aku tidak lewat jalan itu. Apakah itu termasuk syirik? Syukron, afwan. Iya, itu termasuk syirik asghar. Seharusnya dia mengatakan, alhamdulillah, tadi saya tidak naik bis itu. Jadi tadinya kita nyekat bis. Bisnya nggak mau berhenti, dia lewat terus. Kita mungkin agak dongkol, ini bisnya jual mahal. Tiba-tiba kita dengar bis itu kecelakaan. Terus kalau dia bilang, untung saya tadi tidak jadi naik bis itu. Kalau tidak, termasuk di dalamnya. Lah ini termasuk syirik asghar. Seharusnya kita mengatakan, alhamdulillah Allah menghindarkan saya dari kecelakaan. Atau alhamdulillah saya tidak naik bis itu. Jadi harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kita jawab atau bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.